Yang datang adalah Profesor Egi Sujana, Kuasa Agung. Damai Hadi Lubis. Sambil jalan, Azamkan, Arfid, Juju, Kurnia, Ibu Rati, Bang Juju, Bang Azam, maaf. Taruh tengah ya. Dr. Nasibuan, Firly, prinsipalnya juga hadir satu orang, yaitu Bapak Rizal Fadilah. Izin apa dulu? Izin apa? Tolong surat kuasa dengan gugatan asli dan gugatan aslinya. Gugatan asli ini sama nanti Gitu kan? Ini izin. Kenapa apa aja mah ini saya mana nih? Bas saya mah. Ya udah saya. Atau di Eman, tanya Eman tuh. Dan Eman. Azam. Azam. Yang dari Ratih. Satu lagi prinsipal Pak Taufik Baudin dari UPI. Pak, KTP Pak, Pak Taufik. Sudah kopi semuanya. Ada Bang Rizal Fadilah, KTP aslinya diminta oleh hakim. Dengan Pak Taufik, lewat Pak Azam kan? Aslinya. Maaf, kuasa hukum jangan pakai itu lagi. Urusan saudara dengan klien saudara semua jelas. Aku nggak kedengaran, Bu. Tidak harus dengan klien saudara cuma 5, tidak harus dengan lain. Terima kasih, Bu. Nggak dengar nanti kalau udah. Ini udah kan. Tolong dulu. Jangan nyicil. Cuma 5 ya. Juta. Usul ya. Ya, usul. Jadi 5 ini ada kan? Ini KTA. Gimana juga? KTA. ada ya, yang ada aja terus. Katanya wah nih KTA rusun ini ada Egi Sekjen Dewan Kehormatan KAI Damai Hadi Lubis. Maksudnya tidak palsu. Untuk mudah. Katanya katanya tadi bilang nggak apa-apa. Ayo sini. Ada bawa nih sini. Bangnya yang beli ini. Ada tim. Belum. Ini di mana saya pas
Oh, asli lah. Udah. Harus cari kursi minta apa literan. Iya, tugasnya yang bawa. Yang tahu. Ini asli. Iya. Aslinya ada. Basnya belum. Basnya belum. Belum ya. Muhammad Johnson. Aslinya Muhammad Johnson mana? Saudara Muhammad Johnson. Aslinya. Oh, itu ya. Ya, ngomong lagi. Lagi. Udah. Udah. Jadi udah ya. Ukur bang, bisa lagi. Ya biar kelar sekalian. Besok-besok nggak usah tanya lagi. Nanti ya bawa. Sih. Iya, sudah tahu. Kantornya ada. KTP Haji, KTP itu KTP asli sih. Tapi dia tuh nggak ada. Sudah. Ini udah injek ya. Ada injek. Itu berapa? Oh, beda lah. Beda itu lagi. Nanti kita bahas. Usul atau gimana? Iya. Iya. Nanti masuk. Kalau lagi di sidang, diam dulu. Ya. Ini sama dengan yang di upload ya? Sama. Sama ya? Dan ada perubahan. Kita baca nanti. Oh, lah, ya. Baca gantian ya. Baca gantian. Oh iya. Jadi kita tandain yang ini. Makanya semua simak. Yang aneh selain langsung ikut. Siapa itu langsung. Iya. Jadi perlukan 3 fotokopi KTP pemberi kuasa ya, kopi dan aslinya coba dibawa ke sini sidang yang akan datang dan pas dan edikan para penerima kuasa yang lain. Ya. Tentukan yang hadir. Yang Presiden RI Joko Widodo kuasanya. Kuasa belum ada. Yang hadir siapa? Saya. Dari depan. Dorong yang belakang ya. Jadi menyusun surat kuasa ya. Surat kuasa KTP pemberi kuasa nanti ya. Kalau nggak bisa dibawa aslinya silakan diregistrasi di notaris ya. Ketua KPU. Nanti ditarik ya. Acara tahun itu deh. Allah ya. Kita suruh keluar. Surat kuasa, indikat penerima kuasa dan yang
saya. Dilengkapi ya. Dipakai dulu. Tarik kursinya ke belakang aja ya Kak Bapak. Ketua Bawaslu, bagi tambah kursi ya Rian. Tuh. Ketua Bawaslu, ya. Bas. Siapa? Orang Kan kopinya ada. Ya, terus tandingan nanti tandingan surat puasa, penerima puasa, kombinasi. DPR RI ada? Hadir Ketua DPR RI? Tidak ada ya? Ketua MPR RI? Masih diproses. Yang baru ada surat tugas yang nanti ya nanti sudah tahu kan kelengkapannya ya, penerima puasa, penerima puasa dan penerima puasa pendidikannya. Mendikbudristek ada? Mendikbudristek RI ada? Tidak ada ya? Rektornya ya? Yuk, kalau dibawa dulu. Pegawai ya? Ini diikuti ya? Yang lain datang juga bawa mesinnya nantinya. Hadir yang lain. Kalian sini sebenarnya kita ada dengan yang asli. Ini kan nama fit kan? Jadi gini, dalam mekanis yang juga ada mediasi nggak? Kemungkinan juga. Apa yang kita cari ini? Nanti masalah ini bantu mobil ya. Ketua PN sudah baca? Hadir? Lagi gini tuh. Masa sudah ya? Sudah daftarkan? Untung bilang mau dulu ya sama satu. Mau ulang kampungnya. Data satu lagi. Bapak kalian. Bukan soalnya kita nggak tahu aja. Tadi yang saudara sama kan? Bisa kira ini sebentar. Pakai masuk ya.
Jadi kalau hukum berdasarkan jadi kalau nggak bisa KTP asli dibawa legalisir aja di notaris. Jangan yang kurang. SSN Saya percaya cermat. Gitu dong, yang orang apa lihat masih karena kursi itu lihat siapa aja posisinya itu. Didaftarkan dulu ya. Ajak dulu. Dua agen berarti. Jadi substitusi cuma hari ini saja. Kalau memang saudara yang hadir, saudara langsung dari sini saja. Dari Oh, sini. sini yang hadir. Ini yang baru datangnya. Jadi diperbaiki ya suasana lengkap ya. Kembali. Megi. Bisa yang hadir, diperbaiki, ada kopiannya. Jadi kopi aja tinggal tadi seberapa segini. Kalau mau bawa rumah, tolong Mbak pending aja biar kelihatan dia masing-masing kertas. Ya. Ini diperbaiki ya. Mbak pendingnya di bawah ya. Temannya dia. Dua bisa remote dari samping, kiri ke depan. Bagian suasana sudah didaftarkan. KTP pemberi kuasa belum? ID card pemberi kuasa belum? Kopiannya, ya kopi ya, kopi semuanya. Itu dengan ya, silakan. Kenapa ya? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Jadi yang tidak hadir hari ini adalah Ketua DPR RI, Tergugat 4, Tergugat 5, dan turut Tergugat 1. Jadi karena para pihak penggugat kalau dapat ada plastik penting ini ya, kayak itu. Ah ya, boleh dipakai itu saja. Mapnya yang dipakai. Ya, saya plastik pending aja. Oh, bukan plastik pending gitu ya? Bukan. Ada tulisan. Nanti tolong bawa aja plastik pending ya. Nyiapin. Yang mulia. Plastik ada. Ya boleh Pak.
Ya nanti aja nyusul kami akan datang. Kalau emergensi ini ada. Nggak masalah. Kalau emergensi ada. Nggak masalah nanti ada. Jadi ini Mas. Ya keren. Ada yang tidak hadir 3 orang, yaitu Tiga terlibat ya. Tiga instansi. Kan 3 orang. Mati. Merah. Contohnya itu. Iya, kalau dia bukan presiden sudah nggak bukan. Udah dia. Keuangan yang belum. Ya, karena ada 3 pihak yang hadir dan juga legalisasi belum lengkap ya. Jadi sidang kita tunda dulu. Ya. Yang mulia bisa bicara? Bisa ya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang dimuliakan Allah semuanya, insya Allah kita juga semua yang hadir di sini dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini kan peristiwa sudah 3 minggu lalu diberitahu. Tanggal 9 akan ada sidang. Kami melengkapi semua persyaratan. Tapi dengan mudahnya pihak sana bahkan tidak hadir. Kalaupun hadir, tidak ada bawa surat kuasa. Jadi pertanyaan seriusnya, kita sidang ditunda karena apa? Apa karena mereka yang lalai, atau mereka tidak taat hukum, atau apa yang mulia? Ini buat jelas buat kami semua rakyat. Ya. Ini setelah kita panggil melalui pos, ya. Jadi yang 3 orang ini belum hadir saat ini. Sebagaimana hukum acara yang biasanya, ini kan juga acara ya, acara juga. Jadi kita beri panggil untuk kedua kalinya yang tidak hadir. Dan lagi pula masing-masing pihak ini banyak yang belum lengkap legalitasnya, termasuk juga ya. Yang mulia, di depan saya, sepengetahuan saya, pendengaran saya mewakili Presiden Jokowi gitu, tapi tidak bawa surat kuasa. Ada surat kuasa, Surat tugas. Terus? Ya, itu yang ada. Jadi surat kuasa. Surat tugas beda dengan surat kuasa. Iya. Surat kuasa. Jadi mereka belum hadir, belum lengkap. Ya. Yang mulia itu biar konfirmasi saja, biar jelas. Yang 3 orang itu maksudnya 1 ketua DPR, kedua Menristek, yang ketiga Menq, betul yang mulia. Nah, pertanyaan seriusnya juga untuk 3 orang ini apa? Ini kan tidak taat hukum, pengadilan yang manggil loh. Masa pengadilan manggil dicuekin? Ya, sebagaimana biasa karena mereka akan datang, kita akan memanggil mereka, ya. Itu kan sudah biasa ya, Bapak kan sudah. Ini kan pengacara sudah sering beracara di persidangan, ya. Kalau itu kami paham. Jadi ada 2 hal penting. 1, kami negur mereka, pihak lawan yang tidak taat hukum dalam banyak halnya. Kedua, majelis mohon tidak menerima mereka yang tidak memenuhi syarat ini gitu.
kita sesuai dengan ketentuan ya. Kita beri kesempatan kepada mereka. Sekali lagi. Kan diberi kesempatan sekali lagi, bukan? Kita panggilan kedua. Iya. Apa harus ada panggilan ketiga juga? Kita lihat nanti. Ya, lihat perkembangan persidangan. Izin majelis, ketidaklengkapan daripada persyaratan teknis, mohon yang mulia, berkaitan dengan keabsahan hadir. Jika mereka yang tidak sah dianggap hadir, itu bisa membuat kontradiksi kepada hukum acara, yaitu tentang prospek. Ketika dianggap itu sah, berarti mereka hadir. Tapi kalau bicara hukum acara tidak sah, maka hitungannya satu kali lagi dipanggil. Jadi bagaimana keadaan mereka ini dianggap hadir, resiko hukumnya adalah sah atau tidak, karena efek dampaknya kepada RBG atau HIR. Demikian, terima kasih yang mulia. Kita menilai itikat baik tergugat hadir memberikan tugas dan memberikan surat tugas kepada yang hadir. Walaupun surat kuasa belum dilampirkan. Jadi dengan demikian kami beri kesempatan mereka mengambil legalitasnya. Ya. Jam damai. Ya. Sahannya sama yang pertanyaan. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Menambahkan. Sahannya itu kan tentang atau perihal apa yang sudah disampaikan rekan-rekan kami dari pemohon. Kami mohon sekali lagi pada yang mulia majelis hakim untuk tegas dalam hal seperti apa bahwa tergugat ini harus memenuhi persyaratan legalitas formalnya. Apakah mereka harus melengkapi secara formal surat kuasanya atau katakanlah persyaratan yang lainnya yang menurut majelis kurang atau bagaimana, dan jelas sampai kapan itu mereka. Karena kalau menurut kami dengan beberapa tergugat seperti itu, kalau nanti masing-masing adalah kurang sana kurang sini, tidak akan selesai yang mulia. Jadi kita mohon yang mulia setidak-tidaknya diberikan batas waktu sampai kapan mereka, satu kali sidang berikutnya atau dua kali atau tidak jelas. Mohon yang mulia penjelasan. Dalam mengikuti persidangan tadi saya sudah memberitahu para pihak sidang yang akan datang supaya dilengkapi, ya. Jadi sidang kita tunda sampai tanggal 16. Izin yang mulia. Justru tadi kami tanyakan kepastiannya sampai kapan yang mulia. Kalau yang mulia mengatakan hanya ditunda dan ditunda saja, maka tidak ada kepastian. Kami mohon ada kepastian. Ini. Izin yang mulia. Jadi begini, dengan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, yang saya hormati, ini nggak maksud miring begini ya, karena ini yang terlalu rendah begitu. Yang mulia, yang sedang kita perkarakan ini secara PMH adalah seorang yang primus inter parus, atau dalam bahasa Latin itu yaitu utama, pertama, yang setara dan sederajat, tetapi dia memiliki ketinggian yang dihargai. Kalau seandainya seorang yang sangat dihargai tersebut, tata cara ketika dia digugat seperti ini, kami merasa ini sangat tidak fair dan tidak adil. Kita berusaha mencapai bagaimana pengadilan ini berbiaya ringan, murah, dan cepat. Akan tetapi jika begini caranya, ini tidak bisa tercapai. Yang mulia, mengapa kami sampaikan ini? Ini bukan pertama kali kami sidang menggugat Jokowi ya. Sudah beberapa kali dan kami tercatat sejarah kami di pengadilan Jakarta Pusat. Ini adalah pengadilan terbaik yang ada. Oleh karena itu, kami punya bad experience karena bad birokrasi. Oleh karena itu kami meminta kalau mereka tidak punya legal standing di sini atau katakanlah sebagai legal basicnya begitu, silakan keluar, tidak perlu mereka ikut di sini. Ada banyak orang yang bisa mewakili presiden, ada banyak orang yang bisa mewakili menteri keuangan, ada
Belum yang mulia. Presiden. Belum yang mulia. Ini tidak main-main yang mulia. Klien kami selaku penggugat satu itu sudah membayar semua kepedihan atas perbuatan yang sudah terjadi. Ya, tolong saya mengerti ya, pengunjung ini adalah orang yang berpihak kepada kebenaran, probabilitas, veritas, dan justisia. Tapi kalau saya nggak bisa ngomong nanti nggak nyampe keadilannya, kan begitu. Jadi yang mulia, mohon sebentar. Yang mulia adalah wakil Tuhan di muka bumi, maka mohon dari mulai pelaksanaan harus kita lakukan dengan cara-cara yang mulia. Jika di depan ini tidak punya hak untuk berdiri di sini atau duduk di sini, silakan keluar saja. Ada banyak orang lain, saya keluar untuk bisa mewakili masing-masing tugasnya. Demikian yang mulia. Ya. Saya justisi. Majelis Hakim tetap menerima karena dia mempunyai surat tugas. Menurut dilengkapi oleh karena ada 3 orang yang dipanggil, sebagaimana biasa kita beri kesempatan untuk memanggil. Sidang akan datang. Mas Hakim, mohon. Saya selesai. Karena ini panggilan melalui pos yang jaraknya adalah 9 hari, jadi kita tunda 2 minggu. Yang hadir baik penggugat maupun tergugat yang hadir sudah datang pada sidang yang lalu. Bro, tapi penyampaian ini bed birokrasi ya. Mau dibawa apa kumpulin lagi? Baru banyak. Rizal Fadila yang mana? Nanti dikatakan pemotongan juga. Dicari. Ada dipanggil sama aja. Ini ngasih KTP. Habis tadi mau bicara udah dimakan. Ya, ini guys, sejak sidang ditunda guys, lihat ya, nggak punya legal standing dan nggak punya ini, ternyata kayak gini ya kondisi negara ini lihat hukum buatan manusia seperti ini ternyata ya guys, perhatikan baik-baik. Ini contoh hukum buatan manusia, banyak masalahnya, banyak problemnya. Ya, ini kinerja negara ini kayak gini ya contohnya. Pegang nih. Enter rekam terus. Ya. Ini nih contoh-contoh ya hukum buatan manusia seperti ini ya. Ya, hancur lebur. Bikin muak. Ayo Dimas. Depan. Komentar depan. Sudah kecewa dengan persidangan. Jangan kau bikin rusuh sini. Rakyat tolak sidang dagelan. Saya nggak percaya. Ya, gitu ya. Muak. Ya. Rakyat sudah muak ini sebenarnya. Dimundur-mundurin, loh. Rep. Ya. Dimas, sini. Makin panjang urusan. Dimas. Lalu seluruh Indonesia, seluruh dunia nonton sidang dagelan yang ada di Jakarta Pusat. Jadi hari ini sidang dugaan gugatan jasa palsu Jokowi ditonton seluruh dunia. Dan hari ini sidangnya dihentikan karena katanya nggak ada perwakilan. Ditonton. Halo,
Pegawainya apa tuh? Ijazah presidennya palsu ya? Itu. Turunkan Jokowi. Malu, ijazah palsu. Malu seumur-umur. Malu kita seumur-umur. Malu, Bu. Selama persidangan harusnya Jokowi bisa jadi presiden. Pegawainya nggak sah semua. Pegawai ijazah dia suruh bawa ke sini. Pegawainya sah nggak tuh? Itu ijazah palsu haram. Woi malu, nggak punya ijazah, woi malu, malu, rakyat suruh makan ubi, suruh makan dukun, ijazah presidennya palsu, biar kalah jengking, palsu, janjinya palsu, dasar Jokowi pusing, suruh biarkan jengking, suruh biarkan jengking, palsu, ijazah Jokowi palsu. Bagi. Geser dong. Mama buku. Penggugat. Lagi salam. Ada yang koordinasi. Ini dipandu. Mohon didengarkan dulu. Woi. Ayo, Bang Egy dulu. Ya. Nah, ini sekjen. Buka. Sekjen TPU. Woi. Birokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat ruang R Subakti 1 lantai 3 baru saja selesai sidang gugatan. Ada 10 semua yang digugat oleh TPUA. Salah satu digugat yang paling tinggi adalah soal ijazah palsu Joko Widodo. Jadi 10 gugatan yang kita layangkan, yang hadir hanya 7, itu pun tidak lengkap. Maka dari itu kami persilahkan dulu dari rekan-rekan advokat, harusnya sih Prof. Egy dulu, tapi mungkin ada Bang DHL sebagai koordinator lawyer untuk menyampaikan. Silakan. Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sifatnya kita adalah orang hukum atau bagian daripada masalah hukum yang melakukan gugatan ke tempat, ke rumah pengadilan, sehingga yang kami keberatan tadi adalah mengenai surat tugas sama surat kuasa, agar kawan-kawan itu pahami. Nah, hakim menilainya surat tugas itu sebagai itikat baik. Itikat baik itu bukan normatif hukum, bukan berdasarkan asas legalitas sahnya seorang menjadi yang mewakili sesuai kekuatan hukum. Itu bukan. Nah, dampaknya adalah kepada hukum acara, yaitu 2 kali panggilan tidak hadir, maka bisa putusan dikabulkan, perstek namanya, dimenangkan penggugat itu. Nah, makanya kami tadi berkeras, ini dianggap hadir atau tidak. Kalau cuma itikat baik, itu bukan sebuah kekuatan hukum yang sah sebagai kuasa hukum. Jadi harusnya itikat baik itu tidak sederajat, tidak sama levelnya dengan kekuatan hukum hadir di hadapan majelis hakim. Nanti dampaknya bagaimana kalau minggu depan masih seperti itu? Harusnya dinyatakan. Jadi tidak ada dalam hal ini itikat baik. Harusnya mereka menghormati majelis hakim.
mereka birokrasi, semuanya ada. Dibanding pada kami, semuanya juga sudah lengkap. Demikian, cukup dari kami karena masih banyak lagi rekan-rekan yang lain, yaitu mungkin penggugat prinsipal atau langsung mengikat prinsipal. Rizal Fadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penggugat prinsipal tentu kecewa ya dengan persidangan hari ini ya. Karena sebenarnya itu gambaran dari para tergugat tidak menghormati hukum, tidak menghormati persidangan. Yang paling sangat mengecewakan adalah wakil dari Pak Jokowi, tergugat 1. Sebagai seorang presiden harusnya dia mengerti hukum. Itu kan bahwa kalau dia menugaskan seseorang sebagai wakilnya, dia surat kuasa, bukan surat tugas. Pak Jokowi ini ngerti nggak bedanya surat tugas dengan surat kuasa? Nggak ngerti jadanya. Nah itulah masalahnya. Jadi itu gambaran. Oleh karena itu maka juga penundaan yang sampai 2 minggu itu cukup terlalu lama. Berbenturan dengan azas peradilan yang murah, hemat, gitu kan, dan cepat. Saya kira ini persoalannya persoalan yang serius. Persoalan ijazah palsu Jokowi itu adalah persoalan serius, harus disikapi dan disidang dengan sebaik-baiknya. Jadi ini harus ada keseriusan dari semua pihak. Oleh karena itu, maka pada panggilan yang kedua, kita berharap semuanya itu lengkap. Kalau tidak lengkap, seperti tadi, usir saja yang bersangkutan dari ruang persidangan. Harus mengusir hakim. Ya, hakim yang harus mengusir. Jadi kalau membawa surat tugas atau tidak membawa surat kuasa yang sah, maka diusir saja dari persidangan ini. Saya kira itu gambaran prinsipal ya, salah satu di antara prinsipal penggugat. Ya, silakan Mbak. Pegang semua nih, pegang semua. Amat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Pernyataan bukan pendapat saya justru kasihan sama majelis hakim. Mari kita kasihani majelis hakim. Kenapa? Mau nerusin sidang harus ada putusan, putusannya sudah jelas dan dia dalam posisi barangkali ditekan, diancam segala macam. Jadi terpaksa ngulur waktu. Ngulur waktu adalah wujud nyata dari berusaha ngeles. Mudah-mudahan ada perubahan eksternal sehingga nggak jelas banget. Masa orang mewakili nggak ada surat kuasa. Jadi ini memang sengaja. presiden gitu. Ini kalau presiden kualitas sebegini saya nggak heran. Lawang biasanya palsu. Bagaimana? Jadi omongannya saudara Ruki Gerung ya kebukti di sini. Betul. Kalau dia ya maaf ya kalau dia otaknya bla 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 ya nggak begini kan. Jadi jangan ribut, jangan heran, kasihanilah majelis hakim. Karena majelis hakim susah, mau nolak sidang ini lebih berat ketimbang ngulur supaya dia tidak harus mengambil keputusan. Caranya dengan mundur lagi. Apa syaratnya mundur? Kan nggak disebutin. Nanti ada lagi nih. Jadi siap-siap 2 minggu untuk hal yang ini dan tidak dianggap membuat kegaduhan ijazah palsu itu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak, pegang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru aja kita menyaksikan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tentang kemungkinan ijazah palsu Jokowi. Dan ini saya, Bang Egy dan satu tim yang lain teman rekan itu adalah merupakan sebetulnya gugat yang ketiga kalinya, ya Bang.
di mana tahun lalu itu gugatan pertama itu di pengadilan ini juga ya, kami belum bisa menyelesaikan gugatan kami. Kemudian rekan-rekan kami atau Ustadz Gus Nur termasuk juga Bambang Tri telah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Solo tentang ijazah palsu Jokowi juga ya, dikaitkan dengan mubahala. Juga demikian, ternyata pengadilan menghukum mereka ya, dan sekarang masih di dalam penjara. Akhirnya menjarakan mereka. Intinya adalah persoalan ijazah Jokowi itu memang tidak terbukti atau belum bisa dibuktikan di muka pengadilan, Bang ya, sampai detik ini. Oleh sebab itu kami, Bang Gi dan teman-teman tim pengacara dan para penggugat ya, begitu untuk mengajukan ijazah kepastian ijazah palsu Jokowi. Tapi lagi-lagi majelis beralasan semerupa untuk menunda sidang kita hari ini. Tadi sempat kami tanyakan sampai kapan tundaan itu jelas ya. Kalau minggu depan juga ternyata masih ditunda, berarti memang tidak ada itikat baik pengadilan untuk menyelesaikan rasa keadilan hukum masyarakat, terutama tentang ijazahnya Jokowi. Begitu Bang, dan minggu depan bisa berjalan. Satu lagi, Bu Kurnia. Bu Kurniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku sekalian, hari ini Senin tanggal 9 Oktober 2023 kita menghadiri sidang PMH. Ya, ini boleh dikatakan ijazah palsu jilid 2 milik seorang Presiden Republik Indonesia. Ya, jilid malah ya, karena sudah terjadi di Solo. Kami ingin mengatakan yang sedang disidangkan ini ya, seperti katakan tadi adalah primus inter parus, yaitu orang yang pertama dan utama di antara orang-orang yang setara dan sederajat. Mengapa dia dipilih? Pasti karena dia punya keistimewaan, ya. Nah, akan tetapi adalah tugas kita, hak kita. Jika kita memiliki hak memilih dan dipilih, kita punya hak konstitusional untuk mengetahui apakah dasar legitimasi dari bercokolnya presiden kita ini adalah legitimate atau tidak, ya. Justisi atau tidak, kan begitu. Nah, oleh karena itu jangan dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan, itu salah ya. Perlu diketahui korbannya sudah ada ya. Kami mempunyai modal keputusan pengadilan Solo, di mana Bambang Tri pada hari ini telah dijatuhi hukuman 4 tahun dan itu ingkrah ya. Dan ternyata keputusan tersebut tidak menyatakan seperti yang didakwakan oleh dakwaan palsu daripada jaksa, melainkan hanya tentang berita bohong. Berita bohong pun kalau kita klarifikasi tidak akan berita bohong. Tinggal negara ini mau membuka atau tidak, kan begitu. Berita bohongnya itu ada kebencian. Kebencian yang ada. Kebencian. Kalau benci itu tergantung siapa yang bikin benci, kan begitu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan Anda harus rajin menghadiri ini, pantau ya semuanya. Apalagi ini momentumnya bagus. Kecuali kalau Anda menginginkan terus berada di bawah keterpurukan ya. Nah, oleh karena itu jangan main-main. Ini adalah peradilan yang sangat memberi pelajaran ya. Itu Profesor Refli Harun mengatakan ini tidak semata-mata perdata, akan tetapi undang-undang dan undang-undang dasar ada sebagai dasar daripada ya. Kenapa? Karena jabatan presiden itu adalah posisi tertinggi eksekutif ya. Jadi harus diemban oleh orang yang legitimate. Jika tidak, apa yang terjadi? Makanya jangan heran kami memiliki tergugat yang banyak dari 1 sampai 9 dan 1 turut tergugat. Mengapa kami keras kepada pengadilan? Karena kami punya bad experience terhadap bad birokrasi, seperti kata Bang Damai Hari Lubis tadi. Terima kasih itu idenya ya. Bad birokrasi. Ini adalah pengadilan terbaik, tapi belum tentu terbaik dalam pelaksanaan peradilan ya. Nah, oleh karena itu Anda semua adalah orang-orang yang ikut memantau. Harus terus jeli di tengah media konvensional, bukan mainstream ya, media konvensional yang tidak mau melakukan peliputan terhadap kita. Anda ada alat lawan. Hidup YouTuber. Hidup. Demikian saja ya, terima kasih banyak. Lanjutnya siapa? Udah ya. Pegangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Indonesia, pengadilan
tidak berani tegas. Orang yang tidak punya kualifikasi di dalam konteks dia mewakili. Dan oleh karenanya, karena itu peraturan, tetapi substansi loh. Karena ini udah 3 kali kami menggugat, bukan baru sekali. Jadi hal yang remeh-temeh tadi itu bukti mentalitas. Itu mental yang begini. Maksud versi yang kita pada data sudah Presiden untuk hak bertanyanya itu atau justru hak berpendapatnya itu dikeluarkan. Apa misalnya? Jokowi tidak perlu lagi ngutus-ngutus orang dalam hal bikin surat kuasa. Kalau logika hukum ini cerdas diikuti. Apa yang diperlukan? Jokowi bawa aja ijazah asli Presiden. Tunjukkan. Ya. Ijazah palsu tetap dipelihara. Jokowi malu ditonton seluruh dunia. Bahkan kayaknya Beyonce, Rihanna juga nonton. Malu. Jadi sidang ini tidak perlu buang-buang lagi biaya dan waktu. Jika Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, itu saja. Kita case close, tutup kasus. Kalau memang ada, boleh dihukum Bambang Tri. Kalau nggak ada, Jokowi yang dihukum. Nah, akibat hukumnya, dia batal demi hukum Presiden. Akibat hukumnya, utang ribuan triliun itu tanggung sendiri. Secara pribadi. Sama konglomerat oligarki yang dia biayai itu atau yang membiayainya. Jadi itu konsekuensi hukum yang sangat, dan Jokowi batal demi hukum, tidak berhak menyandang gelar presiden. Ya. Dan untuk itulah otomatis menteri-menteri yang ada menteri palsu. Ada birokrasi palsu. Jadi Indonesia ini sebenarnya tidak punya kepemimpinan. Ini mengerikannya. Oleh karena itu baiklah kita sabar 2 minggu. Saya minta masyarakat dengan kecerdasannya untuk bersikap. Jika 2 minggu akan datang hakim tidak tegas juga karena minder dalam menghadapi eksekutif atau presiden, kita berharap kita lakukan pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat. Setuju? Ya, karena sudah jelas semuanya. Buang-buang waktu aja. Nah, terakhir dari Ustadz kita, Pak Fikri Bareno. Singkat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Bareno menghadiri sidang dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita ingin hukum betul-betul bisa tegak, apakah itu kepada rakyat biasa ataupun kepada presiden sekalipun. Inilah harapan daripada rakyat kita, bagaimana itu harus melakukan kejujuran, karena agama memerintahkan kepada kita untuk berlaku jujur. Bahkan setiap Jumat itu dihimbau kepada seluruh jamaah untuk melakukan kejujuran. Hari ini kita menyaksikan betapa ijazah palsu menjadi persoalan yang sangat besar bagi pengadilan kita, karena presiden yang diduga dengan ijazah itu, kalau saja seperti Bang Egy tadi menyampaikan, kalau ijazah
asli bisa dihadirkan, maka seluruh persoalan hari ini bisa kita tutup. Tapi kalau nggak ada, kalau tidak ada, akhirnya persidangan kita berlarut-larut. Maka ada peringatan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW. Mari kita camkan pemimpin kita. Ketika ada seorang pemimpin menipu rakyatnya yang tidak jujur kepada rakyatnya, lalu maka Allah akan haramkan surga untuknya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz, ya, rakyat kalau jelas 2 minggu depan tidak ada lagi, kita langsung pengadilan rakyat. Saya rasa begini, pengadilan kita minta dia untuk berlaku menegakkan hukum seadil-adilnya. Yang dulu huwa aqrabul taqwa, karena menegakkan hukum itu, menegakkan keadilan itu adalah bagian daripada ketakwaan. 90% umat Islam negeri ini menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Ketinggalan nggak mic-nya? Sama Maida. Aduh, satu aja. Maida. Nah, gimana nih? Yang jelas pengadilan ini udah. Ini sudah drama lagi yang dibikin oleh pihak Jokowi. Drama. Ini kita sudah capek-capek, bukan capek-capek ya. Tidak ada kata capek untuk sebuah perjuangan. Yang jelas persidangan kali ini mengecewakan seluruh rakyat Indonesia yang meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Katanya punya ijazah asli, direkap dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Buka dong kalau ya benar punya. Buka, bawa, apa susahnya tinggal nempeng. Kalau nggak bisa bawa sendiri, ya berikan sama yang dikuasain. Nih ijazah saya, ini yang asli. Kami sudah tidak percaya pada Anda, Bapak Presiden, karena disinyalir Anda berijazah palsu. 2 tahun Anda kuliah di UGM, Anda punya 2 gelar akademis, Dr. Andes dan insinyur. Rakyat tidak mau peduli, Anda punya gelar 10 pun tidak mau peduli. Yang jelas tunjukkan ijazah asli Anda. Selesaikan. Mantap. Bang Daeng. Bang Daeng, silakan Bang Daeng. Ya. Ini dari PPMI. Ya, jadi kehadiran kami di sini memberikan dukungan kepada tim pembela ulama dan aktivis dalam hal gugatan ijazah palsu. Karena ini sudah gugatan yang ketiga. Perdatanya sudah, pidananya sudah, ya kan. Tapi sampai hari ini publik belum bisa, Jokowi belum bisa membuktikan keaslian ijazahnya. Yang diperlihatkan kemarin di pengadilan adalah legalisir daripada ijazah Jokowi yang diaslikan. Itu sama dengan masih ijazah palsu itu. Cuma fotokopi yang dilegalisir. Maunya orang, maunya publik itu ya ijazah seperti standar lah. Barcode dengan kertas tebal, stempel basah, tanda tangan basah, ya kan. Dan bisa membuktikan bahwa dia alumni UGM, gitu loh. Dan saya kira universitas sekelas UGM tidak mungkin lah mau bikin ijazah ecek-ecek, gitu loh. Apalagi alumninya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun sampai hari ini pihak dari UGM sekalipun tidak mampu membuktikan ijazah itu asli di pengadilan loh. Yang minta ijazah asli ini pengadilan, bukan rakyat. Pengadilan yang minta, katanya taat hukum, ya kan, taat hukum. Tapi kalian semua melanggar hukum. Memang caranya rakyat suruh taat hukum, kalian kelakuan kalian itu melanggar hukum. Sederhana. Jokowi melalui kuasa hukumnya atau dia sendiri atau melalui menteri-menterinya, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bawa ijazah aslinya, case close.
Karena tidak bisa dipungkiri, publik menyatakan demikian ijazah palsu karena sekali lagi tidak bisa dibuktikan ijazah Jokowi itu asli, benar-benar asli. Oke. Kita tunggu ijazah aslinya 2 minggu ke depan. Demikian, hidup rakyat Indonesia, dan rakyat juga harus sadar, jangan mau ditipu-tipu terus. Siapa? Ayo, saya Oh iya, terus Arif, Pak. Pak boleh Pak? Komen. Anda dari mana sih? Saya pernah datang, Mas Haji. Iya. Ya, gimana tanggapannya Pak Taufik Daudin? Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya enteng-enteng aja. Majelis hakim kan susah. Kalau sidangnya lancar kan putusannya harus bahwa ijazah palsu, ijazah asli, dan itu putusan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak yang dituntut yang namanya Jokowi. Jadi ya hakimnya kan repot kalau dia ke sana. Waduh, itu tekanan dari atasnya kenceng benar. Ancaman-ancaman ke keluarga kemana. Jadi ya kalau saya enteng aja, udahlah. Bahasa inilah majelis hakim. Karena tantangan dia ya ancaman segala macam. Kalau nurut barangkali ada angpau yang dikasih. Jadi ya ini cuma lucu-lucuan aja lah. Paling enggak kita catat dalam sejarah pernah ada era di mana presidennya dagelan, udah gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dikit lagi. Ini kan ciri-ciri orang yang tidak punya empati, tidak punya rasa malu, tidak punya harga diri, dan punya karakter berbohong. Jadi ya serba susah. Itu aja tambahnya. Makasih. Nanti dibilang PKI baru salah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.